Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu yang saya cintai? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan umur panjang yang penuh berkah kepada kita semua di usia yang semakin mulia ini. Perkenalkan saya, Dr. Aisyah Rahma, sudah lebih dari 15 tahun mendampingi ribuan pasien lansia di berbagai daerah Indonesia. Hampir setiap minggu, saya mendengar keluhan yang sama. Dok, saya sulit tidur malam. Baru saja terlelap, tiba-tiba terbangun, lalu tidak bisa tidur kembali. Bayangkan, tubuh sudah lelah, seharian mata ingin terpejam, namun jam terus bergeser ke tengah malam, bahkan dini hari sementara, pikiran tetap terjaga. Esok, paginya badan terasa lemas kepala, berat, bahkan ingatan pun perlahan menurun. Banyak yang menganggap ini wajar karena usia, padahal insomnia pada lansia bukanlah sekadar masalah biasa, melainkan tanda tubuh sedang memberi sinyal butuh perhatian. Dalam video kali ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu menemukan solusi alami yang mungkin tidak pernah terpikir sebelumnya. Sebuah bahan sederhana di dapur yang insya Allah mampu membantu tidur kembali nyenyak tanpa bergantung pada obat tidur. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seiring bertambahnya usia, banyak di antara kita mulai merasakan bahwa tidur nyenyak di malam hari bukan lagi sesuatu yang mudah didapatkan. Data dari penelitian Universitas Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 60% orang berusia di atas 60 tahun mengalami kesulitan tidur setidaknya 3 malam dalam seminggu. Angka ini sangat tinggi dan menunjukkan bahwa insomnia pada lansia adalah masalah yang nyata dan perlu ditangani dengan serius. Sayangnya, sebagian besar lansia menganggap kondisi ini adalah hal yang wajar. Namanya juga sudah tua, ya pasti tidurnya tidak nyenyak lagi, begitu kata banyak pasien saya. Padahal, kenyataannya insomnia yang terus berulang bisa menjadi awal dari berbagai gangguan kesehatan serius. Mari kita lihat kisah Pak Hasan, seorang pensiunan guru berusia 68 tahun dari Bandung. Selama hampir 2 tahun, beliau bergantung pada obat tidur setiap malam. Awalnya, obat tersebut memang membantu, tetapi lama-kelamaan tubuh menjadi kebal. Beliau mulai merasa lemas, setiap pagi tekanan darah meningkat, dan semangat hidup pun menurun drastis. Tidur bukan sekadar memejamkan mata, melainkan waktu bagi tubuh untuk memperbaiki sel, menyeimbangkan hormon, dan memperkuat daya tahan tubuh. Jika waktu tidur terganggu, maka kesehatan lansia akan terancam, baik fisik maupun mental. Karena itu, insomnia tidak boleh dianggap remeh, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya cintai, banyak orang mengira sulit tidur hanyalah persoalan sepele. Padahal, ketika tubuh kekurangan tidur, terjadi perubahan besar pada sistem hormon dan metabolisme. Kurang tidur membuat tubuh memproduksi lebih banyak hormon stres kortisol. Akibatnya, tekanan darah meningkat, gula darah sulit dikendalikan, dan jantung bekerja lebih keras sepanjang malam. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, risiko hipertensi, diabetes, stroke, hingga penyakit jantung meningkat tajam. Tidak hanya itu, kurang tidur juga mempercepat proses penuaan otak. Sel-sel saraf yang seharusnya diperbaiki saat tidur tidak sempat mengalami regenerasi. Inilah sebabnya banyak lansia yang mengalami gangguan konsentrasi, mudah lupa, bahkan risiko demensia menjadi lebih tinggi. Saya teringat kisah seorang pasien bernama Ibu Sri, usia 65 tahun. Beliau sering terbangun pukul 2 atau 3 dini hari
dan sulit tidur kembali. Pagi harinya, tubuh lemas mood tidak stabil, bahkan sekadar menyiapkan sarapan terasa berat. Ini bukan hanya kelelahan biasa, melainkan sinyal bahwa tubuh beliau sedang mengalami penurunan fungsi akibat kurang tidur berkualitas. Jadi, Bapak dan Ibu, insomnia tidak boleh diabaikan. Ia bukan sekadar tidak bisa tidur, melainkan pintu masuk bagi banyak penyakit serius. Karena itu, kita perlu mencari solusi yang tepat, alami, dan aman, bukan sekadar mengandalkan obat tidur yang bisa menimbulkan ketergantungan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah memahami betapa seriusnya dampak kurang tidur, mari kita beralih pada sebuah solusi sederhana namun penuh kekuatan bawang putih, ya bahan dapur yang setiap hari kita gunakan untuk menumis atau memberi aroma masakan, ternyata menyimpan rahasia besar bagi kesehatan lansia. Sejak ribuan tahun lalu, bawang putih telah digunakan oleh banyak peradaban. Di Mesir kuno, para pekerja piramida memakannya untuk menjaga daya tahan tubuh. Di Tiongkok, bawang putih dipakai dalam pengobatan tradisional untuk menyeimbangkan energi. Dalam Ayurveda India, bawang putih dipandang sebagai obat alami untuk pencernaan dan sirkulasi darah. Tradisi ini kini didukung oleh penelitian modern. Rahasia utamanya ada pada senyawa bernama alicin zat sulfur aktif yang terbentuk saat bawang putih dihancurkan. Alicin bekerja menenangkan sistem saraf, meningkatkan sirkulasi darah, serta membantu otak memproduksi serotonin dan melatonin, dua hormon penting yang mengatur siklus tidur. Penelitian di Universitas Kyoto bahkan menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi bawang putih dengan cara benar mengalami peningkatan kualitas tidur hingga 35% hanya dalam 3 minggu. Artinya, tidur nyenyak bukan hanya soal lamanya tidur, tapi juga kualitas pemulihan tubuh saat beristirahat. Jadi, Bapak dan Ibu, jangan remehkan bahan dapur ini. Bawang putih bisa menjadi sahabat terbaik bagi tubuh kita di usia senja asal digunakan dengan cara yang tepat. Metode 1. Aktivasi bawang putih. Bapak dan Ibu yang saya cintai, cara pertama yang paling mudah namun sering dilupakan adalah mengaktifkan bawang putih sebelum dikonsumsi. Banyak orang langsung menumis bawang putih di minyak panas setelah dicincang. Memang aroma harum keluar, tetapi tahukah Bapak Ibu justru di saat itu sebagian besar senyawa alicin zat berharga yang memberi efek menenangkan hilang karena suhu tinggi. Kuncinya sederhana, setelah bawang putih dikupas dan dihancurkan, biarkan selama 10-15 menit di udara terbuka. Proses ini memberi waktu enzim aliinase untuk bekerja mengubah aliin menjadi alicin dalam jumlah maksimal. Penelitian dari Universitas Pennsylvania membuktikan langkah kecil menunggu 10 menit saja dapat menggandakan kandungan alicin dibanding bawang putih yang langsung dimasak. Setelah diaktifkan bawang putih bisa dimakan mentah dalam jumlah kecil atau ditambahkan pada makanan yang sudah matang agar senyawa aktifnya tidak rusak. Misalnya ditaburkan ke salad bubur hangat sup atau sebagai topping ikan panggang. Jika ingin menumis, masukkan bawang putih di menit terakhir agar manfaat tetap terjaga. Saya teringat kisah Ibu Sri, 65 tahun, dari Surabaya. Selama setahun, beliau sulit tidur, sering terbangun tengah malam. Setelah mencoba cara sederhana ini, setiap malam hanya dalam 2 minggu, beliau mulai tidur lebih nyenyak, jarang terbangun, dan pagi terasa lebih segar. Bapak dan Ibu, hanya dengan menunggu 10 menit, tubuh kita bisa menerima manfaat luar biasa dari bawang putih. Metode 2 bawang putih di bawah bantal Bapak dan Ibu yang saya cintai, mungkin metode kedua ini terdengar aneh, tapi sudah dipraktikkan
oleh orang tua kita sejak dahulu menaruh bawang putih di bawah bantal. Banyak masyarakat di Jawa dan Sumatera yang percaya bahwa aroma bawang putih dapat membuat tidur lebih nyenyak. Awalnya dianggap mitos, namun penelitian modern ternyata mendukung hal ini. Bawang putih mengandung senyawa sulfur volatil yang perlahan terlepas ke udara ketika terkena suhu hangat tubuh. Aromanya khas lembut dan memiliki efek menenangkan pada sistem saraf. Sebuah penelitian kecil di Eropa menemukan bahwa aroma bawang putih mampu membantu pernapasan lebih lega, meredakan kecemasan ringan, dan menurunkan kemungkinan gangguan tidur. Cara melakukannya sangat sederhana. Ambil 1 siung bawang putih segar, kupas kulit luarnya, lalu bungkus dengan kain tipis atau tisu bersih. Letakkan di bawah sarung bantal atau dekat kepala. Bapak dan ibu tidak perlu memakannya, cukup menghirup aromanya sepanjang malam. Ingat, bawang putih sebaiknya diganti setiap malam agar tetap segar dan tidak menimbulkan bau tajam yang mengganggu. Saya jadi teringat kisah Pak Tarmizi, 70 tahun dari Yogyakarta. Beliau sering terbangun tengah malam dengan napas terasa berat dan dada berdebar. Setelah mencoba cara sederhana ini, selama seminggu tidurnya lebih pulas, bahkan istrinya mengatakan dengkuran beliau berkurang. Betapa indahnya sebuah langkah kecil tanpa biaya bisa membawa perubahan besar bagi kesehatan tidur lansia. Metode 3, ramuan susu bawang putih. Madu Bapak dan Ibu yang saya cintai, metode ketiga ini sering disebut sebagai ramuan emas malam hari karena manfaatnya begitu besar untuk kesehatan lansia. Ramuan ini menggabungkan 3 bahan sederhana, bawang putih, susu hangat, dan madu murni. Ketiganya saling melengkapi, memberi efek menenangkan sekaligus menyehatkan tubuh. Mari kita pahami perannya. Bawang putih mengandung alicin yang membantu meredakan peradangan ringan dan menenangkan sistem saraf. Susu kaya akan asam amino triptofan, bahan dasar produksi serotonin dan melatonin hormon yang mengatur siklus tidur. Madu memberi rasa manis alami, sekaligus menjaga gula darah tetap stabil di malam hari sehingga tubuh tidak mudah terbangun dini hari. Cara membuatnya sangat mudah. Ambil 2-3 siung bawang putih segar kupas dan hancurkan, lalu rebus bersama 250 ml susu rendah lemak dengan api kecil selama 10-15 menit. Setelah agak hangat, saring bawang putihnya, kemudian tambahkan 1 sendok teh madu murni. Minumlah ramuan ini sekitar 30-60 menit sebelum tidur. Sebuah penelitian di India tahun 2022 menunjukkan lansia yang rutin meminum ramuan ini setiap malam mengalami peningkatan kualitas tidur hingga 40% hanya dalam 3 minggu. Saya teringat Ibu Rahmah, 66 tahun dari Bogor. Bertahun-tahun beliau sering terbangun dini hari sulit tidur kembali. Setelah rutin meminum ramuan ini, selama 2 minggu tidurnya menjadi lebih pulas, tekanan darah stabil, dan beliau merasa bersemangat kembali bermain bersama cucu-cucunya. Ramuan hangat ini adalah pesan lembut untuk tubuh bahwa kini saatnya beristirahat dengan damai. Metode 4. Bawang hitam fermentasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, metode keempat ini mungkin terdengar istimewa bawang hitam. Banyak yang belum tahu bawang hitam bukanlah jenis baru, melainkan bawang putih biasa yang difermentasi secara alami selama 80-90 hari dengan suhu rendah dan kelembaban tinggi. Proses panjang ini mengubah warnanya menjadi hitam pekat, teksturnya lembut, seperti jeli, rasanya manis gurih mirip balsamik, dan yang terpenting kandungan gizinya meningkat berkali lipat. Hasil penelitian dari Universitas Seoul menunjukkan
bahwa bawang hitam mampu meningkatkan produksi serotonin di otak yang kemudian diubah menjadi melatonin, hormon utama pengatur tidur. Dengan kadar serotonin yang seimbang, tubuh lebih mudah masuk ke fase tidur dalam yang sangat penting untuk memperbaiki sel, memperkuat daya ingat, dan menambah energi. Selain membantu tidur, bawang hitam kaya antioksidan S-alilcysteine yang berfungsi menurunkan tekanan darah, memperbaiki kesehatan pembuluh darah, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Bedanya dengan bawang putih, mentah bawang hitam lebih lembut, tidak menimbulkan bau mulut menyengat, dan aman dikonsumsi setiap hari. Cara konsumsinya sederhana, makan 2-4 siung per hari. 1 siung bisa dimakan setelah sarapan, sisanya malam hari sebelum tidur. Bisa juga ditambahkan ke salad sup hangat atau dioleskan sebagai pasta roti. Saya teringat kisah Pak Ahmad, 72 tahun dari Jakarta. Bertahun-tahun beliau bergantung pada obat tidur. Setelah rutin mengonsumsi bawang hitam, selama sebulan tidurnya kembali teratur, tekanan darah turun, dan beliau tidak lagi lelah setiap pagi. Kini, beliau bisa menikmati hari-harinya dengan pikiran jernih dan tubuh segar. Bawang hitam adalah bukti bahwa alam telah menyediakan solusi lembut, namun kuat bagi kesehatan lansia. Bapak dan Ibu yang saya cintai, meskipun bawang putih dan bawang hitam sangat bermanfaat, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar penggunaannya tetap aman. Ingatlah bahwa setiap tubuh berbeda, sehingga kita harus bijak dalam menyesuaikan dosis dan cara konsumsi. Pertama, bagi bapak dan ibu yang memiliki lambung sensitif atau sakit maag, sebaiknya jangan mengonsumsi bawang putih mentah saat perut kosong. Rasa pedas alaminya bisa menimbulkan perih di lambung. Solusinya, konsumsi bawang putih setelah makan atau pilih metode lain seperti ramuan susu madu yang lebih lembut. Kedua, bagi yang menderita diabetes atau tekanan darah rendah, mulailah dari dosis kecil, misalnya setengah siung bawang putih per hari, lalu tingkatkan perlahan sesuai kenyamanan tubuh. Jangan langsung banyak agar tubuh bisa beradaptasi. Ketiga, bila bapak dan ibu sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau obat medis tertentu, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter. Bawang putih memiliki sifat antikoagulan ringan yang dapat mempengaruhi efek obat tersebut. Keempat, jangan lupa konsistensi. Manfaat bawang putih atau bawang hitam tidak datang dalam satu malam, melainkan dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Bapak dan ibu menjaga kesehatan lansia bukan berarti harus mahal atau rumit. Dengan memperhatikan keamanan dan mengonsumsi secukupnya, bawang putih dapat menjadi sahabat setia yang menemani perjalanan menuju usia emas yang sehat, tenang, dan penuh energi. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kita sudah membahas 4 cara sederhana menggunakan bawang putih dan bawang hitam untuk membantu tidur nyenyak di usia senja. Mulai dari mengaktifkan bawang putih, menaruhnya di bawah bantal ramuan susu madu, hingga konsumsi bawang hitam fermentasi, semua adalah langkah kecil, namun penuh manfaat besar. Ingatlah, tidur bukan sekadar istirahat, melainkan waktu bagi tubuh untuk memperbaiki sel, menjaga daya ingat, dan memperkuat jantung. Dengan tidur yang berkualitas, hidup lansia menjadi lebih sehat, kuat, dan bahagia. Saya ingin bertanya, metode mana yang ingin Bapak Ibu coba? Malam ini silakan tulis di kolom komentar agar bisa saling berbagi pengalaman. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.